Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Kabarnya baik kan? Pagi Bu, baik Bu, alhamdulillah. Ibu apa kabar? Pagi Bu. Alhamdulillah baik. Nah, sekarang kan kita sebelum memulai pembelajaran, coba kita berdoa dulu sesuai kepercayaan masing-masing. Untuk KM, silakan dipimpin doanya. Untuk Ajra, silakan dipimpin. Untuk Ajra, coba sekarang boleh dipimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Alhamdulillah berdoa telah selesai. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan efektif dan ilmunya juga bisa bermanfaat. Amin. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan ini dulu ya. Ibu akan menanyakan ke kalian tentang kemarin itu kan kita tentang ceramah. Nah, masih pada ingat nggak tentang ceramah? Ayo, masih pada inget gak? Dikit-dikit Bu ingetnya. Ya, dikit-dikit udah lupa lagi ya berarti ya. Oke, sebelumnya Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar dulu yang akan kalian bahas, yang akan kalian capai. Sebelumnya Ibu akan share screen dulu ya. Kompetensi dasar. Nah, udah kelihatan belum? Sudah. Oke. Sudah Bu. Nah, jadi sekarang itu kita masih tentang teks ceramah kayak pertemuan kemarin. Nah, Ajra udah mulai lupa-lupa ya. Nah, sekarang kita akan tentang teks ceramah kali ini tentang 4.6 kompetensi dasarnya tentang mengkonstruksikan ceramah tentang permasalahan aktual dengan memperhatikan aspek kebahasaan dan menggunakan struktur yang tepat. Di sini kita akan melakukan satu pertemuan dengan 45 menit. Kalian menyusun kembali teks ceramah yang telah kalian buat kemarin. Kan kalian udah pernah, kalian kemarin itu kan udah buat teks ceramahnya. Ayo udah buat? Iya Ibu, sudah. Sudah Bu. Nanti kalian memperhatikan isi, tujuan, kebahasan teks dan struktur. Selanjutnya kalian akan menyampaikan teks ceramah yang telah dibuat itu dalam bentuk lisan. Nah, nanti temannya itu akan mengomentari teks ceramah tersebut, kayak gitu. Sudah dapat dimengerti? Sudah Bu, mengerti. Adapun tujuan pada pertemuan kali ini atau materi ini, siswa dapat menentukan struktur yang tepat dan aspek kebahasannya. Siswa dapat menyusun kembali teks ceramah. Siswa dapat memperhatikan isi, tujuan, kebahasan tema dan struktur teks ceramah. Siswa dapat menyampaikan ulang, menyampaikan di hadapan teman-temannya, di hadapan ibu dengan memperhatikan intonasi, ekspresi, bahasa tubuh yang baik dan benar. Dan kalau sekarang kan di Zoom ya, jadi kita nggak bisa lihat bahasa tubuhnya. Kalian bisa lihat ini aja, kayak mimik wajahnya, ekspresinya ya, termasuk ekspresi kayak bahasanya. Nanti kalian akan mengomentari dan memperbaiki ceramah yang punya temannya. Jadi kan nanti misalnya Ajra akan teks ya, akan membacakan teks, akan mempresentasikan hasilnya, menyampaikan ceramah. Nah selanjutnya nanti dikomentari oleh temannya, misalnya dikomentari oleh Naura. Nah, Naura komentari tuh teks ceramah yang penyampaian ceramah yang telah Ajra lakukan begitu. Udah dimengerti belum anak-anak? Sudah Ibu. Mengerti Ibu. Jadi kalau udah Ibu stop dulu screen-nya. Kita lanjut buat ke materi. Udah muncul? Udah muncul? Belum Bu. Sudah. Udah Bu, udah.
Udah, oke, baik ya. Kalau udah muncul, coba kalian perhatikan dan amati tulisan berikut. Ibu beri waktu, kalau misalnya udah bacanya, udah perhatikannya, tolong ya bilang buat misalnya Ajra, Ibu saya sudah memahaminya, terus ntar Ibu tanya lagi ya. Ibu beri waktu kalian untuk membaca dan memahami. Sudah? Sudah membacanya? Sudah, Bu. Oke, kalau misalnya sudah, selanjutnya ya. Nah, kalian baca ya, ini ya. Baca ini dulu. Nanti kalau bawahnya kan ada, nanti kalau misalnya kalian nggak kelihatan, kalian bilang aja ya ke Ibu. Ini bawahnya, kalian baca dengan simak dan. Kenapa Ajra? Mohon maaf, sepertinya jaringan Ibu sering terkendala, jadinya suaranya tidak terlalu bisa dipahami. Nah, sekarang udah belum? Udah atau belum? Sudah, Ibu. Baik, sekarang selanjutnya. Nah, baca ya, simak dengan baik-baik. Sudah? Ibu akan lanjutkan ke yang bawahnya. Sudah? Sudah belum? Sudah. Oke, baik. Sudah belum, teman-teman? Belum, Bu. Bentar lagi, Bu. Ini yang ke bawahnya ya, Ibu bawahin. Nah. Sudah membacanya? Iya, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Kalau sudah, kalian sekarang ini jawab ya pertanyaannya. Sudah terlihat belum jawabannya? Sudah, Ibu. Baik, kalau misalnya udah, jawab apa yang dimaksud dengan pendahuluan. Apa yang dimaksud dengan pendahuluan? Kalian bisa menjawabnya dan mengamati tulisan-tulisan ini. Ibu stop dulu share screen-nya. Baik, tadi kan Ibu sudah tanya ke kalian ya, untuk menentukan yang mana tentang struktur pendahuluan. Siapa yang mau untuk mengajukan diri untuk struktur pendahuluan? Ada yang mau? Saya, Bu. Baik. Baik, tolong Yasmin jelaskan apa itu yang mana bagian struktur pendahuluan? Bagian pendahuluan terdapat pada pemilihan kata-kata oleh masyarakat akhir-akhir ini cenderung semakin menurun ke santunannya dibandingkan dengan zaman saya dahulu ketika anak-anak.
Hal tersebut tanpa pada ungkapan-ungkapan banyak kalangan dalam menyatakan pendapat dan perasaan-perasaannya. Seperti ketika berdemonstrasi ataupun rapat-rapat umum. Kata-kata mereka kasar atau sarkastis, menyerang, dan tentu saja hal itu sangat menggores hati yang menerimanya. Mungkin itu saja Bu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Yasmin telah menentukan struktur pendahuluan. Sekarang siapa yang bisa menentukan struktur isi yang teks yang tadi? Saya bisa, Bu. Baik, oke. Tadi siapa? Najma mau menentukan struktur isi? Iya, Bu, saya. Baik. Struktur isi dalam teks tersebut terdapat dalam kalimat. Fenomena tersebut menunjukkan adanya penurunan standar moral, agama, dan tata nilai yang berlaku masyarakat. Hanya sebab kesantunan berbahasa itu tidak hanya berkaitan dengan ketepatan dalam pemilihan kata ataupun kalimat. Kesantunan itu berkaitan pula dengan adat pergaulan yang berlaku dalam masyarakat itu. Sudah. Baik, iya betul. Yang ditentukan oleh Najma itu betul tentang struktur isi atau argumen pembicara tentang menurunnya kesantunan berbahasa di masyarakat. Untuk struktur yang terakhir nih, struktur penutup atau penegasan ulang. Siapa yang mau? Saya, Bu. Tadi yang mengajukan diri untuk menentukan penegasan. Naura Asifa. Naura, ada suaranya? Ya, Ibu. Struktur penegasan yaitu berbahasa santun. Seharusnya sudah menjadi struktur yang dimiliki oleh setiap orang sejak kecil. Anak perlu dibina dan dibentuk. Apabila dibiarkan, tidak mustahil rasa kesantunan itu akan hilang sehingga anak itu kemudian menjadi orang yang arogan, besar dan kering dari Mohon maaf, Naura, suaranya putus-putus. Ya, mohon maaf Naura, suara putus-putus ya. Ya udah, untuk penutup Ibu saja ya yang menentukan. Jadi penutupnya itu tentang berbahasa santun seharusnya sudah menjadi tradisi yang dimiliki oleh setiap orang sejak kecil. Anak perlu dibina dan dididik kebahasaan santunnya. Apabila dibiarkan, tidak mustahil rasa kesantunan itu akan hilang. Sehingga anak-anak itu kemungkinan menjadi orang yang arogan, kasar, dan kering dari nilai-nilai etika dan agama. Tentu saja kondisi itu tidak diharapkan oleh orang tua dan masyarakat manapun. Nah, ini tuh termasuk ke dalam penutup atau kesimpulan sebagai hasil penalaran dari yang sebelumnya. Jadi hal ini ditandai oleh kata-kata yang berupa saran-saran yang disertai pula sejumlah alasan. Oke, baik. Sekarang Ibu mau tanya, bisa dipahami tidak tentang strukturnya? Bisa, Bu. Baik. Ajil sudah membuka kamera? Sudah, Ibu. Oh, tapi tidak terlihat. Jika Najma sudah membuka kamera belum? Ya, Ibu, mohon maaf, mungkin kendala jaringan. Selek, Bu. Baik. Untuk Ajil sepertinya memang
sudah membuka tapi tidak terlihat ya kameranya. Sekarang sudah ada Ajra. Baik, sekarang kalian Ibu beri untuk membuka kembali teks ceramah yang telah dibuat pada pertemuan berikutnya. Pertemuan sebelumnya kalian kan udah membuat teks ceramah. Nah, sekarang kalian buka kembali ya. Ya, Ibu, sudah, Bu. Sudah dibuka? Sudah, Bu. Oke, baik. Jika sudah dibuka kan, nanti kalian akan menentukan aspek-aspek kebahasaan dan aspek strukturnya. Nah, selanjutnya itu nanti kalian akan menentukan aspek struktur, aspek kebahasaan dan aspek struktur. Aspek kebahasaannya itu kan nanti kalian akan dibutuhkan untuk membaca terlebih dahulu ejaan bahasa Indonesia dan kamus untuk mengetahui aspek kebahasaannya. Tapi kalau mau dari awal aja bikin roomnya lagi. Oh iya, gue tadi lupa belum itu. Bentar ya. Bagaimana anak-anak semua sudah membuka kamus dan ejaan bahasa Indonesianya? Sudah, Ibu. Baik. Sudah, Bu. Nah, jika sudah membuka, kalian sekarang membaca ejaan bahasa Indonesia dan kamusnya ya untuk mengidentifikasi aspeknya. Untuk Ajra, topiknya tentang apa? Topik ceramahnya? Topiknya tentang wanita berakhlak mulia, Bu. Baik, wanita berakhlak mulia ya? Iya, Ibu. Kalau spesifik topiknya itu tentang apa? Tentang cara bagaimana kita berakhlak mulia, Bu. Cara bagaimana kita berakhlak mulia. Iya, Ibu. Salah nih saya. Kalau dasar pemilihannya untuk apa? Untuk sebagai sumber bacaan wanita-wanita yang mau akhlaknya lebih mulia, Bu. Untuk wanita, untuk meningkatkan akhlak wanita Iya, gitu. Bu. Meningkatkan akhlak Iya, Bu. seorang wanita gitu ya. Baik, nah Iya, Bu. sekarang kalian merumuskan tujuan umum dan tujuan khusus tentang tes deskripsi kalian. Nah, dibuat seperti ini ya. Baik, bisa dimengerti tidak? Teman-teman? Iya, Ibu, mengerti, Bu. Oke, jika sudah dimengerti, sudah buatnya atau masih belum? Nah, nanti kalian tulis saja ya. Kalau itu mah kan soalnya mudah kan tujuan mah.
Nah, sekarang kalian kan kalian udah nulis teks deskripsi yang pertemuan minggu kemarin. Sekarang coba kalian perbaiki kesalahan dalam menyusun struktur dengan cara mencari informasi di buku yang relevan terkait topik yang kalian ambil. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Ya, Bu. Nah, setelah Bisa itu, dipahami, Bu. bisa dipahami ya, Ibu. Setelah itu kalian akan memperbaiki kesalahannya ya. Terus dengan memperhatikan pembukaan, isi, dan penutup. Naura, apakah ada gangguan jaringan? Iya, Bu. Jadi kameranya mungkin tidak terlihat di Ibu ya? Iya, tadi tidak terlihat di saya. Oke, sekarang kita sudah masuk ke pengumpulan data. Nah, di sini kalian bisa saling berdiskusi nih. Kalian bisa saling berdiskusi dengan teman-teman kalian, dengan Ibu bertanya, nanti kalian diskusi di grup kelas, Ibu beri waktu, grup kelas, grup Bahasa Indonesia maksudnya, Ibu beri waktu kalian untuk berdiskusi. Udah? Bisa dipahami kalian untuk berdiskusi? Paham, Ibu. Nah, di pas diskusi ini, pengumpulan data ini, kalian cari-cari tentang kesalahan dalam menyusun struktur dengan cara membaca informasi yang ada di buku yang relevan, dengan mengenai aspek kebahasaannya. Coba kalian kumpulkan data dan perbaiki lagi. Kumpulkan data dan perbaiki ya. Ibu selama diskusi boleh off cam, Bu? Sepertinya tidak usah ya. Kan kalian bisa buka HP, nanti Ibu lihat. Dan Ibu juga akan memantau ya di grup kelas. Bagaimana Ajra? Memang Ajra kenapa? Oh iya, nggak apa-apa, Bu. Oke. Nah, kalian juga bisa ya membaca kembali kayak pedoman-pedoman ejaan bahasa Indonesia. Nah, sekarang kalian kan udah itu ya, udah masuk ke tahap pengelolaan data. Ingat kan, masih ingat yang di sini? Nah, masih ingat kan? Masih ingat tentang struktur teks? Kalian tulis ulang lagi teks ceramah kalian. Masih ingat, Bu. Tapi teks ceramahnya ini kalian sudah diperbaiki tadi, sudah dikumpulkan datanya, sudah berdiskusi dengan teman-temannya. Nah, kalian tulis kembali tentang pembukaan itu tesis, pengenalan, dan isi. Jika isinya itu rangkaian argumen kalian, dan penutupnya itu kayak salam dan saran kalian untuk bisa ceramah ini berjalan dengan lancar. Kayak teks ceramah tuh isinya menyarankan untuk apa sih? Nah, di sini kalian boleh mengelola datanya lagi dengan cara menulis ulang. Menulis ulang dengan kata-kata yang benar ya, dengan penggunaan struktur yang benar, dengan penggunaan aspek kebahasan yang benar. Ya, aspek kebahasan itu kalian bisa dengan kaidah-kaidah kebahasan dalam teks ceramah. Kalian bisa kayak misalnya apa, kata ganti orang pertamanya apa, ditulis di sini supaya kalian nanti pas menyampaikannya berjalan dengan lancar dan bisa dipahami oleh orang lain. Bisa dipahami? Iya, Ibu, dapat dipahami. Jasmine sedang mengelola data dengan mengumpulkannya. Ibu sedang proses pengumpulan data. Ya, bukan, sekarang sudah proses pengolahannya ya. Jadi data yang tadi yang sudah dikumpulkan kalian itu ditulis di yang kata teks deskripsinya yang sudah diperbaiki itu ditulis ulang ke dalam sini. Dan lihat aspek kebahasannya dengan kalian bisa lihat kaidah dalam teks deskripsi ini. Oke, sekarang kalian sudah tahap pembuktian. Kalian membuktikan lagi teks ceramah kalian jika ada
One eternity later. kata-kata atau informasi yang kurang baik atau kurang benar, kalian benarkan lagi, kalian buktikan lagi dengan benar sebenar-benarnya. Seperti itu. Dan di tahap pembuktian itu kalian bisa mengecek ulang teks ceramah kalian. Dan di sini juga sudah memasuki tahap kesimpulan. Teman-teman, sekarang sudah masuk ke tahap kesimpulan. Dan ceramah dan akan dikomentari oleh temannya. Kalian masing-masing akan menyampaikan teks ceramah. Untuk Ajra, untuk Yasmin atau Najma atau Naura? Jadi kalian akan menyampaikan ceramah di depan teman kalian dan di depan ibu juga. Nanti teman kalian akan mengomentari ceramah kalian. Siapa duluan nih yang akan maju duluan? Nanti ibu kasih apresiasi atau kasih nilai yang besar nih yang pertama. Saya aja deh, Bu. Oke, Ajra ya. Coba Ajra tolong ceramah di depan kita semua nih. Oke, saya ngambil judul saya kan tadi wanita berakhlak mulia ya, Bu. Baik. Ini kamu udah dikumpulkan datanya bahwa ini strukturnya benar, bahwa ini aspek kebahasannya benar kan? Sudah, Ibu. Baik. Sudah. Coba kalian menyampaikan ceramah. Ibu perhatikan ya dan memantau. Assalamualaikum. Ya, Bu. Oke. Saya mulai ya, Bu. Iya, silakan Ajra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan salam sejahtera saling mendoakan antara kita. Rekan-rekan semua, sebelum memulai ceramah, izin saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Azra Lutfia Saleh dari kelas 11. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Lutfia Putri. Jadi seorang wanita terindah dengan ini. Muslim tersebut bila dilengkapi dengan karakter kesalihahannya yang melekat pada dirinya. Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bagaimana cara meningkatkan akhlak mulia. Setelah saya membaca dari berbagai sumber, saya akan menyampaikan bagaimana sih cara meningkatkan akhlak mulia. Berbaik sangka dapat dilakukan dengan cara berprasangka baik pada diri sendiri serta pada orang lain. Mereka yang dalam keadaan putus asa umumnya cenderung berburuk sangka pada Sang Pencipta. Hal ini merupakan tindakan yang harus dihindari. Bersikap optimis dan tidak lantas berputus asa merupakan cara kita dalam berbaik sangka. Cara berbaik sangka kepada Sang Pencipta. Segala sesuatu yang telah Allah tentukan adalah jalan terbaik bagi kita. Tugas kita hanyalah berbesar dan berusaha tugas kita hanyalah bersabar dan berusaha untuk menjadi lebih baik lagi, sehingga target yang ingin kita capai bisa segera didapatkan. Yang kedua, bertaubat. Setiap manusia tentu pernah yang namanya berbuat salah. Bahkan, mereka yang dicap sebagai orang baik pun tentu tidak luput dari yang namanya dosa. Dosa yang dibiarkan berlarut-larut dan terus-menerus dilakukan merupakan hal yang buruk dan harus dijauhi. Dalam hal ini, segera bertaubat merupakan langkah baik bagi Anda untuk memperbaiki kesalahan yang telah Anda lakukan. Taubat merupakan kembalinya manusia dari berbuat buruk ke arah yang lebih baik dengan cara menata sifat serta kelakuan supaya kembali bersih. Teman-teman berbahagia, sebagai seorang pelajar saling tolong-menolong terhadap sesama. Selanjutnya, kalian juga perlu memilih teman yang berakhlak baik
berteman dan teman yang berakhlak baik. Mampu menjauhkan kita dari teman yang gemar berbuat maksiat, yang dapat meracuni akhlak dan tindakan kita menuju ke arah keburukan. Sekian ceramah dari saya. Saya berharap setelah dari sini kita dapat menerapkan pada kehidupan sehari-hari. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan bahasa. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kan Ajra sudah kasih apresiasinya dulu. Dia sudah coba dong reaksinya. Nah, oke, Ajra sudah menyampaikan ceramahnya. Tadi ibu lihat teksnya lumayan dan lumayan intonasinya lumayan bagus, Terus Ajra juga tadi ada tema yang kurang sesuai ya. Di sini siapa yang baik anak-anak setelah Ajra menyampaikan ceramahnya, sekarang kalian mengomentari dan memperbaiki ceramah Ajra. Silakan. Ibu beri kesempatan kalian untuk mengomentari dan menyampaikan pendapat kalian terkait perbaikan yang harus di Ajra lakukan terkait ceramahnya, atau kalian bisa juga memberikan penilaian terhadap ceramah Ajra. Oh iya, berikan penilaian kalian ya. Jadi kayak penilaian intonasinya, ekspresinya, seperti itu, gaya tubuhnya, lihatlah mimiknya, mimik wajahnya. Bagaimana? Oke, baik Bu, saya izin mengomentari ceramah yang sudah dilakukan oleh Azra. Yang pertama itu bahasa yang sudah digunakan oleh Azra sudah mudah dimengerti. Kemudian sistematika strukturnya itu berurutan dalam penyampaian sistematis struktur mulai dari pembuka, isi, serta penutup. Intonasi, untuk intonasinya sendiri itu ketepatan suara yang digunakan oleh Azra sudah jelas, namun suaranya sedikit kurang besar volumenya kalau di saya. Untuk perbaikan yang dapat saya sampaikan dari penyampaian ceramah oleh Azra, yaitu intonasi suara boleh lebih besar lagi sehingga tidak ada informasi yang terlewatkan oleh para pendengar. Baik, terima kasih kepada Najma telah memberikan penilaian dan perbaikan untuk ceramah yang telah disampaikan oleh Ajra. Terima kasih kepada anak-anak semua yang telah menyampaikan ceramahnya dengan baik, dan terima kasih juga kepada kalian semua telah mengomentari ceramah masing-masing dari temannya. Ibu sangat mengapresiasi hasil pekerjaan kalian, dan Ibu sangat bangga dan tidak menyangka ternyata kalian bisa menyampaikannya di luar ekspektasi Ibu. Untuk sekarang kita akan tutup terlebih dahulu. Sebelum ditutup, Ibu akan menyampaikan kesimpulan yang telah kalian buat tadi di resume. Baik, kesimpulannya yaitu dari pembelajaran ini, Ibu telah melihat kesimpulan yang telah di-upload di Google Classroom oleh Najma Satya. Di sini Najma menuliskan
teks ceramah itu ada 3 struktur. Yang pertama ada struktur pendahuluan, yang kedua ada struktur isi, yang ketiga ada struktur penutup atau penegasan ulang. Dan di sini juga kita tadi sudah menyampaikan tentang penyampaian ceramah yang dilakukan oleh masing-masing siswa dengan melihat struktur teks ceramah yang baik dan benar, dan kita juga setelah mempelajari kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Baik, itu saja yang dapat disampaikan oleh Najma Sapia dari kesimpulan hari ini, dan Ibu juga akan mengecek kesimpulan masing-masing anak-anak semua. Terima kasih atas waktunya telah menyempatkan hadir di pertemuan kali ini, dan Ibu mengapresiasi sebanyak-banyaknya kalian telah mempelajari teks ceramah ini dengan baik. Semoga teks ceramah ini dan penyampaian ceramah ini dapat kita terapkan di waktu yang akan datang. Semoga kalian, entah itu kalian akan menjadi penceramah atau menjadi apa, yang pasti nanti semoga pelajaran ini bermanfaat untuk kita kelak. Baik, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu.